Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Genap ingin menyampaikan pendapat tentang kontra terhadap penggunaan MSG pada makanan. Penggunaan MSG yang sudah menjadi hal lumrah di masyarakat Indonesia tentunya menjadikan aturan pemakaian MSG tidak memiliki batasan yang pasti. Meski telah disarankan dalam konsumsi sebaiknya adalah 3 gram per hari. Pada dasarnya, kebutuhan akan MSG atau penyedap rasa dimulai dari kesadaran akan manfaatnya, yaitu dapat membuat masakan menjadi lebih sedap dan enak, serta menambah rasa gurih pada makanan. Namun, hal yang akan timbul dari mengkonsumsi MSG yang berlebih dapat menyebabkan obesitas dikarenakan rasa umami yang timbul pada makanan tersebut membuat nafsu makan seseorang menjadi meningkat. Dan tanpa sadar, konsumsi seseorang dapat melebihi kebutuhannya. Berikut merupakan isu yang disebabkan oleh monosodium glutamat atau MSG. Yang pertama adalah Chinese Restaurant Syndrome atau CRC. Diawali dari sebuah laporan kasus yang ditulis oleh New England Journal of Medicine pada tahun 1968 sebagai pengalaman pribadi Dr. Robert Howe Mancook dari Amerika. Setelah mengkonsumsi makanan di rumah makan Cina, ia menambahkan sebagai Chinese Restaurant Syndrome karena merupakan kumpulan gejala berupa rasa bebas di belakang leher, tubuh menjadi lemas, serta palpitasi atau jantung berdebar-debar. Sejak ini, berbagai penelitian akan dilakukan untuk memulai keamanan penggunaan MSG terhadap kesehatan menurut Kurtanti pada tahun 2018. Yang kedua ada MSG dan asma. Apa sih penyebabnya? MSG pertama kali dilaporkan sebagai alergen oleh Allen dan Becker pada tahun 1981. Yang dipublikasikan oleh New England Journal of Medicine. Laporan ini berawal dari hasil pemeriksaan 2 orang pasien yang mengeluh serangan asma setelah 12 jam mengkonsumsi makanan di rumah makan Cina. Kemudian, peneliti ini melakukan uji provokasi dengan memberikan kapsul yang berisi 2,5 gram MSG untuk dikonsumsinya. 12 jam kemudian dilaporkan pasien mengalami serangan asma dan dinilai dari berkurangnya laju ekspirasi. Yang ketiga ada MSG dan kanker. MSG merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang secara pro kontra dianggap sebagai karsinogen. MSG diduga berperan dalam pertumbuhan dan invasi tumor otak melalui mekanisme aktivitas restorat glutamat di daerah sekitar tumor. Kemudian ada alergi. Alergi akibat mengkonsumsi MSG memang dapat terjadi pada sebagian kecil dari konsumen. Mungkin beberapa peneliti bahkan cenderung berpendapat nampaknya glutamat bukan senyawa penyebab yang efektif. Tetapi besar kemungkinannya gejala tersebut ditimbulkan oleh senyawa hasil metabolisme seperti GABA atau gamma amino butyric acid. Kemudian ada obesitas. MSG mengganggu hubungan endokrin antara meta-thermoregulatory modulators dan bromfat MSG. MSG mengurangi thermogenic city bromfat sambil menekan asupan makan. Artinya, MSG berpotensi menyebabkan obesitas bahkan ketika seseorang mengurangi asupan makanannya. Lalu ada MSG di sini dapat menurunkan fungsi otak. Konsumsi MSG juga menyebabkan fungsi otak ketika sel-sel neuron di otak menerima senyawa monosium glutamat atau MSG. Mereka sangat bergairah dan meningkatkan impulsinya sampai pada tingkat kelelahan yang tinggi. Fungsi otak pun bisa menurun, tentunya sangat berbahaya bagi perkembangan anak, terutama angka kejadian penurunan fungsi kognitif ini sekitar 0,9% pada anak di bawah 5 tahun. Kemudian, MSG dan hipertensi. Pola makan diketahui menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi. Contohnya, asupan natrium. Pengaruh asupan natrium terhadap hipertensi menjadi melalui peningkatan volume plasma cairan tubuh dan tekanan darah. Penggunaan bahan penyedap rasa MSG dengan kadar tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebihan dan hormon natriuretiknya yang secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah. Baik, dari sekian pembahasan di atas, salah satu MSG sintetis menyatakan bahwa
Produk MSG memiliki manfaat yaitu menekan konsumsi garam. Namun, jika demikian, daripada menggunakan MSG sintetis, akan lebih baik kita menggunakan makanan alami yang mengandung MSG, seperti tomat kering, bubuk jamur, dan lain-lain. Hal ini dapat menjadi mendorong masyarakat agar lebih menggunakan bahan makanan alami dibandingkan dengan penggunaan bahan makanan tersebut. Baik, itu saja hasil pemaparan dari perwakilan tim genap terhadap kontra penggunaan MSG pada makanan. Semoga kedepannya masyarakat lebih bijak dalam mengambil alih penggunaan bahan makanan untuk dikonsumsi ke dalam tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.